kepada pengatur-atur pembawa acara, moderator, dan juga kepada seluruh hadirin hadirat peserta PKU Angkatan 17 yang insya Allah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi kali ini yang merupakan sekilas dari pelajaran ilmu mantik kita, yaitu adalah akan membahas sedikit-sedikit perkenalan intinya dari ilmu mantik adalah yaitu qiyas dan hujjah. Qiyas dan hujjah. Dan ilmu mantik ini, logika ini sebagian daripada ilmu filsafat ya. Jadi seluruh ilmu yang ada di alam dunia ini namanya filsafat. Karena semuanya membutuhkan pemikiran. Ya, namanya filsafat. Cabang-cabangnya amat sangat banyak sekali. Ya. Ada yang jurusan khusus, ada juga yang jurusan secara umum. Kemudian qiyas ini tentu tidak akan sama berbagai macam jurusan. Kita tidak akan membahas qiyas menurut usul fikih. Ini qiyas dalam ilmu mantik. Kalau qiyas contoh saja satu. Qiyas dalam usul fikih itu menyamakan sesuatu, disamakan yang telah terjadi, apa yang telah dinaskan di dalam Al-Quran, hadis ataupun ijma dan qiyas. Itu diantaranya ya. Menyamakan contoh. Kalau nggak ada qiyas kan bahaya. Bahasa Indonesia melotot aja atau membentak nggak boleh, tapi nggak ada keterangan dalam Al-Quran hadis bagaimana kalau ngegebukan orang tua, memukul orang tua, ya menyakiti, termasuk juga membentak orang tua nggak boleh, apalagi memukul. Itu namanya qiyas olawi, itu diantaranya. Sekarang kita beda qiyas fil mantik. Kalau yang namanya qiyas fil mantik itu susunan kalam pembicaraan biasa sesuai dengan aturan ilmu mantik yang terdiri daripada yang namanya muqaddimah sugro dan muqaddimah kubro, kemudian menghasilkan natijah. Kembali, qiyas dalam mantik itu susunan pemberian kata terdiri daripada muqaddimah sugro dan juga kubro, kemudian menghasilkan natijah, ya, melahirkan natijah. Itu yang namanya adalah qiyas. Ada yang namanya la syai'a atau laisa kulun boleh. La fakultas adab juga di jurusan sakal awal. Sakal tuh pakai sin atau sin besar ya. Sakal, sakulun bentuk qiyas. Sakal pakai kaf ya. Sakal, makanya ada juga yang semacam bentuk golongan jin itu macam-macam ya, askalun seperti malaikat ya. Pertama, sakal awal dipatokannya. Sakal awal itu apabila hadwasatnya dalam muqaddimah sugro menjadi makmul atau khobar ya. Atau kalau istilah sufi apa, mahkum bih ya. Apabila hadwasatnya di dalam muqaddimah sugro menjadi makmul, sedangkan di dalam muqaddimah kubro menjadi maudu. Itu adalah namanya sakal awal.
sakal awal. Seperti contoh seperti kulu insanin hayawan. Contohnya yang ringan-ringan saja, seperti kita bisa dipahami mengerti. Kulu insanin hayawan. Wa kullu hayawanin ismun. Berarti yang pertama muqaddimah sugro namanya. Kullu insanin hayawanun, itu muqaddimah sugro. Wa kullu hayawanin jismun. Nah, itu muqaddimah kubro. Baru yuntiju, ya, natijahnya yuntiju fakulu insanin jismun. Fakulu insanin jismun. Dan titik dulu ya. Ini contoh sakal awal. Sakal awal itu hal wasatnya dalam muqaddimah sugro menjadi mahmul, dalam muqaddimah kubro menjadi maudhu. Hal wasat itu di muqaddimah sugro ada, di muqaddimah kubro ada. Apa itu? Hayawan. Ya. Berarti lafaz hayawan ini ketika kesimpulan, ketika ada yang namanya natijah, tidak boleh ada. Sesuai dengan sulam nawarok saja, itu sama dalam isah puji dan lain-lain dalam hidup, apalagi dalam samsiah ya. Artinya yurgo ladal intan, itu hadwasat, dibuang ketika sudah nanti apa? Apa namanya? Natijahnya apa? Natijahnya udah belum? Fakulu insan jismun. Jinsun ya? Jismun. Jismun ya. Kalau tadi awalnya apa muqaddimah sugro? Kulu insan hayawanun. Terus muqaddimah kubro? Fakulu hayawanin jismun. Jismun ya. Nah, jadi pakulu insanin Jismun. itu ya. Jadi nggak ada hayawan. Itu namanya hadwasat. Seperti kemarin yang dicontohkan banyak pertanyaan itu bagus nggak apa-apa ya. Jadi ini memberikan contoh bahwa hadwasat itu ketika natijah tidak ada. Pelantara hadwasat itu. Orang kalau ada wasilah kan ada langsung kenalan dengan apa namanya, dengan calon istri itu, dengan calon suami. Ada yang wasilah, ada nggak? Comblang ada ya. Makanya ketika sudah di pelaminan tinggalkan ya. Meskipun ada pembicaraan itu wasilah saya, katanya si Anu nikah dengan Anu, itu diantaranya. Itu tapi kita niatan untuk ibadah ya, nggak jadi masalah ya. Untuk kadang-kadang kan ada laki-laki yang dingin, itu harus. Ya, kemarin saya kaget, Pak Kiai mau ikut nggak kemana? Ngebesan kemana? Ke Somalia. Jauh. Sababnya kuliah, teman kuliah ke Somalia. Laki-lakinya putih, perempuannya memang jodoh ya. Belum lama kemarin Ciawi pengen katanya ini, tapi nggak jadi karena memang waktu panjang. Pengen lagi ngebesan kemana? Ke Papua. Ya. Ini yang namanya jodoh, wallahu a'lam ya. Perempuan tuh harus siap dibawa kemana aja ya sama suami. Ya kamu, ya saya mau sama kamu, tapi nggak mau dibawa pindah, jangan begitu, kemana aja gitu. Situasional lah ya. Situasional. Harus siap. Kemudian itu sakal apa namanya, sakal pertama ya itu. Jadi bedanya ini, sakal awal itu gitu aja dasarnya gitu, dasar. Yang kedua sakal sani. Tadi kan sakal awal. Yang kedua sakal sani. Yaitu hadwasatnya dalam muqaddimah apa namanya? Walaisa
semalam atau mungkin kena rambut ya, kata si Arabnya hajar tuh awas ada batu. Kalau dia langsung dihajar. Apa? Seperti begini aja, awas fitnah dalam Al-Quran beda dengan fitnah Sunda. Fitnah salah disundakan, ini bahaya. Paham nggak? Jangan disundakan. Kebetulan di kita ada bahasa Sunda, seperti iya aja. Kuburannya di mana? Kubur itu bahasa Arab, cuman di Sunda juga ada ya. Kalau kita kan apa namanya di kubur itu dimakamkan, dipedemkan, dikurepkeun, kayak ya, dipendem, dikurepkeun. Atau seperti ada makom, ada kuburan dia beda. Makom itu patilasan rata-rata. Bingung katanya, ada makomnya di sana, ada di sini, ada. Umumnya patilasan gitu ya. Ada kuburan itu diantaranya. Nah itu jadi ternyata ini 8 hayawan itu disakal sani menjadi apa? Menjadi makmul dalam muqaddimah suro dan juga termasuk muqaddimah kubro. Kemudian yang ketiga sakal salis. Sakal salis hadwasatnya itu dalam muqaddimah sugro dan kubro menjadi maudu. Dalam muqaddimah sugro dan kubro menjadi maudu. Jadi kalau tadi jadi mahmul, sekarang jadi maudu dalam muqaddimah sugro dan juga muqaddimah kubro. Kullu insanin seperti kullu insanin hayawanun. Apa itu coba? Yuntijunya apa kan? Fakul hayawanin jismun. Fakul hayawanin jismun. Insan nggak dibawa karena di situ adalah sakal salis. Bentuk sakal salis hadwasatnya yang menjadi hadwasatnya menjadi maudu dalam muqaddimah sugro dan kubro. Maka ketika natijah kebetulan 8 hadwasatnya insan, maka insan ditinggalkan. Jadi fakul hayawanin jismun. Yang keempat sakarobe, saka yang keempat sakarobe, robinya. Sakal awal, sakal sani, sakal salis, sakal robi. Yaitu hadwasat menjadi maudu dalam muqaddimah sugro, menjadi maudu dalam muqaddimah sugro dan juga menjadi makmul dalam muqaddimah kubro. Mengurainya itu diantaranya. Itu pelajaran kita yang ada kaitan dengan masalah, yaitu ada ya
Ahkamul hujjah tentu susunan sistematikanya tadi dari qiyas. Ya. Jadi ada ahkamul hujjah ini semuanya ini. Jadi ahkamul hujjah, hujjah dalil terbagi dua bagian. Ya, terbagi berapa? Ahkamul hujjah bagian dalil itu terbagi dua bagian. Yang pertama adalah dalil nakli, hujjah nakli. Hujjah nakli yaitu yang bersumber dalilnya dari Al-Quran, apa namanya, sunnah, ya, hadis atau ijma dan qiyas di mazhab kita ini. Jadi sumber hukumnya dari nakli itu di mazhab kita dari Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Ini namanya dalil apa namanya? Nakli. Ya, dalil nakli. Makanya kita rajin-rajin ya, apalagi orang lain menghafal Quran ya, mudah-mudahan kita bisa rajin dalam menghatamkan Al-Quran ya sumber hukum semuanya dari situ. Hanya kita perlu penjelasan, banyak penjelasan para ulama dalam tafsir, karena ratusan ribu jurusan ilmu tercantum di dalam Al-Quran. Mau jadi apa saja Allah siap memberikan petunjuk. Makanya rajin gemar membaca Al-Quran, termasuk orang yang amat sangat rindukan oleh surga, orang yang gemar rajin baca Al-Quran. Ya, jangan tinggalkan. Silakan kita punya pemberian yang lain, bukan aurat yang lain, tapi Al-Quran jangan lupa ya. Jangan tinggalkan, mau selembar, 2 lembar. Ulah kieu mencek Sunda mah ieu. Ai bulan puasa mah sekaligus tamat pre sati. Terbagi menjadi 12 jurusan. Wow. Titik dulu. Kuasai ya. Di samping dari nakli, kita ya sudah jelas kita harus keahlian ya. Dalam pengajian-pengajian apa saja yang disampaikan oleh para ulama bagi jurusan ilmu itu dalil nakli. Apalagi buku kitabnya ya. Sekarang yang 12 ini dikuasai. 12 kudu katalan, kudu kuasai. Insya Allah tidak akan keluar dari sini. Ya. 12 jurusan. Yang pertama ada yang namanya khitobiyah. Ini dipermudah saja tarif-tarifnya dari dalilnya supaya kita bisa dipahami. Berupa perintah atau anjuran yang disandarkan kepada orang yang kita percaya. Apa namanya? Coba dibaca. Susunan kalam atau pembicaraan yang berisi berupa perintah atau anjuran yang disandarkan kepada orang yang kita percaya. Seperti kata seseorang, kalau pengen tahu ilmu nahu harus ngajak pesantren Salafiyah itu kurikulumnya apa? Ya, internasional. Kurikulumnya internasional bukan nasional, karena jurumnya kan yang menyusun yang ngarang Maroko sama Albiah apa ya? Anda Spanyol ya.
fikih Fathul Mu'in Sayyid Al-Bari itu Pakistan. Itu diantaranya ya. Belum tafsir-tafsir yang lain, termasuk Syekh Nawawi juga, termasuk Indonesia, tapi kan di sana di Haramain ya. Jadi kurikulumnya itu sebetulnya pada hakikatnya internasional. Itu ya, baik. Nah, termasuk kita jurusan yang lain. Atau kita pengen ilmu mantek diantaranya mengaji Sulamun Nawaroh, itu kan utopia. Ya. Mau kita pikir umpama ngaji Safinah, Takrib atau apa saja Fathul Mu'in ya. Kalau mengaji balago ya apa pengen tahu balago ngaji apa namanya kitab apa Johar Maknun diantaranya atau Lujuman boleh itu atau tauhid umpama ngaji kitab Tijan ya. Jadi begini ilmu buat kita. Abdullah bin Muhammad As-Saqafi menjelaskan Allah sudah bacaan yang sesuai dengan Al-Surah. Atau kitobia itu kalau mau masuk enak pelayanannya ke apa namanya ke Afiat bener mahal bayar umpama ya. Oh, di sini pengobatan juga kan ya yang ringan yang lain-lain ya. Itu namanya apa ini terapi ya itu bisa kitobia sesuai dengan caranya. Udah yang pernah terapi ya di sini belum apa belum ya. Belajar setrum ya, jadi macam-macam ya. Kemudian itu singkat saja ya. Kira-kira bisa dipahami nggak? Yang kedua ada syi'riyah. Pakai sin besar. Syi'riyah. Pakai ain, syi'riyah. Jadi susunan pembendaraan kata atau susunan kalam yang berisi pemberitahuan bisa mengecewakan, bisa membahagiakan. Itu termasuk lagu-lagu Syria. Kan pemberitahuan kalau kita urai. Kita hobinya apa namanya? Kalau yang biasanya lagu apa? Apa band apa dangdut? Dangdut. Nah, artinya kan jangan sekedar itu aja, tontonan, tuntunan, dibaca sihirnya, pemberitahuan. Ya, itu dibaca. Ada yang memang kisah nyata, ngarang lagu itu. Ada yang memang hayalan. Tapi kebanyakan kisah nyata kan. Masuk. Ya itu ya. Macam-macam ya. Cuma kemarin ada salah. Itu kan mantek juga, logika juga kan. Hampir tidak terjadi katanya. Tidak jadi show-nya karena marah karena salah penulisan. Gigi Romai Rama. Coklat. Padahal betul kan, yang akan tampil tuh Gigi, Romai Rama dan termasuk Ungu, coklat. Ungu itu kan ya. Jadi itu atau seperti tercantum contoh si ibu-ibu ngasih obat sama anaknya. Anaknya itu bisa kecewa, bisa bahagia. Anak ini mau dikasih obat kan, biasanya kata ibu, nah anakku sudah langsung ini kan hidayah ilham, takut pahit. Nah manis ini obat. Kalau nggak dimakan mau dikasih sama orang. Jadi diminum manis. Bahagia nggak anak? Bahagia. Kalau pahit, kecewa. Sama aja, banyak. Berisi pemberitahuan. Syariat pemberitahuan. Kita juga sama, lulus dan tidaknya sama itu. Ya, bisa kecewa, bisa bahagia.
Jadalia. Jim pakai jim Jadalia. Ya, Jadalia. Susunan beberapa kata yang berisi berupa diskusi ataupun debat, Pada kesimpulannya ada yang menang, ada yang kalah. Ada yang menang, ada yang kalah. Banyak itu ilmu-ilmu debat, diskusi, ya, kan diatur dalam ilmu munadzarah. Cuman kalau di TV nggak diatur dengan ilmu munadzarah, ya orang sama, yaitu menghasilkan mana yang menang, mana yang semuanya. Contoh saja, kalau kepala desa caleg itu sebetulnya semuanya menang, cuman kemenangan yang tertunda yang kalah, itu bahasanya gitu. Kemenangan yang tertunda, karena semuanya ada yang milih kan, menang juga suara gitu, ya. Ini namanya Jadalia debat, atau mungkin diskusi debat dengan orang-orang non muslim dan lain-lain, itu sama ya. Yang keempat ada sabsatoiyah. Kalau bahasa di para habaib atau orang-orang Arab, sobtoh disebut. Apa namanya? Sobtoh pakai toh. Sabsatoiyah. Sin ya, sabsatoiyah. Pakai toh sabsatoiyah apa? Guyon. Sofisme. Apa? Sofis kalau Pak Rot. Iya, Sabto. itu kan umum ya. Kalau sofisme itu kan semuanya yang bisa mengeluarkan pemikiran. Jadi intinya sabsatoiyah itu susunan kalam, susunan pembicaraan yang berisi berupa candaan ya. Kalau candaan, sholat itu boleh dilanggar. Boleh kalau di Indonesia. Kalau di Jawa Iya, di kita ya. Kalau di Jawa ada nggak langgar? ada. Itu diantaranya. Bisa benar, bisa salah. Banten diserang. Hah? Banten diserang. Banten diserang. Diserang, iya. Enjo murah. Nah, ini. Di Tenjo gratis ya. Duren di Tenjo gratis. Orang tuh bisa di Tenjo tuh apa namanya Tenjo? Melihat. Bisa di kampung Tenjo di sana. Bisa. Gitu. Ini lagi itu bodor karena bisa benar bisa salah. Itu kan salah sebetulnya itu, tapi bodor itu. Macam-macam amat sih, baru juga 2 tanah ukurannya. Kan ini tanah itu 7 lapis. Kayak benar kan, padahal salah. Allah sudah menjaminkan. Wa ala bahul bai'a wa araman riba. Jaminan Al-Quran untuk kepemilikan seseorang ada. Ya. Padahal pakai anak hakikatnya semacam itu. Ya. Itu diantaranya. Akhirnya orang itu langsung ditampili, tampar. Orang yang tadi kok kenapa saya ditampar? Tahu nggak tampili ditampar? Kok kenapa ditampar? Maaf, saya nggak menampar, tapi menggebuk, memukul nyamuk yang ada di muka kamu. Kira-kira betul nggak? Ya sama aja nampar sebetulnya, cuman secara tidak langsung. Ini banyak hal semacam ini. Banyak. Doakan Pak Kiai, saya mau nuntut ilmu. Ngapain ilmu dituntut? Kan nggak salah. Ini sokto ini. Ngapain dituntut? Karena nggak salah. Padahal ulama itu, ini orang ini sudah S3,
pendidikan pesantrennya sudah lama, bukan waktunya sudah menuntut ilmu lagi, sudah waktunya mungkin ulah aprak-aprakan wae itu Najib Imam Ghazali walau maroso apa sana, meskipun kita pendidikan 1000 tahun orang tuh nggak tahu buku ya, itu diantaranya. Jadi artinya bisa benar bisa salah. Karena isyarat ulama itu ngapain ilmu katanya dituntutkan nggak salah, itu diantaranya ya. Akan pakai saya mau mengarungi lautan yang sangat luas, oh maaf ya di laut ini karung ini bukan laut ini bukan dikarungin, yang dikarungin itu beras. Ngerti nggak? Mengarungi lautan. Bocor dong. Nyambung. Kira-kira juga itu sokto, jangan disalahkan, memang itu sokto jurusannya. Siapa yang pelawak yang top sekarang di enggak, bukan yang ilmiah. Pelonto itu iya. Jadi kita kalau kita mau itu, istri saya adalah jaksa. Istri saya adalah kenapa? Banyak menuntut sama saya. Itu. Jadi ini contoh seperti iya. Jadi kalau pandai murainya itu kan, jangan kita menyalahkan, jangan, karena memang jurusan ilmunya itu citraan. Jangan suka balas budi, karena belum tentu budi yang melakukan. Paham nggak? Paham ya? Itu kan. Kalian jangan bangga dengan atasan, jangan suka bangga sombong dengan atasan. Kenapa? Ditambah bang atasan 10.003. Paham nggak? Apa? Murah. Paham nggak? Paham. Bawah. Ada atasan ada. Bawahan. Tinggal diure aja ya, diure aja banyak. Kemudian kita lanjut ya, sokto. Yang keberapa sekarang? 5. Yang kelima, dalil burhaniyah. Dalil burhaniyah, susunan pembenaran kata kalam yang benar hujahnya sesuai dengan nas Quran dan lain-lain, itu namanya burhaniyah yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang paling tinggi itu diantara yang 12 ini adalah tadi berapa? 12 kan? 12. Nah, itu apa namanya? Burhaniyah. Namanya burhaniyah. Kemudian yang ke-6 adalah awaliyah. Ini intinya 5 tadi, cuma cabang dari burhaniyah ini lah. Untuk keyakinannya itu. Karena melahirkan keyakinan burhaniyah ini. Ya, yang jadi yang ke-6 namanya adalah awaliyah. Awawiyah. Apa namanya? Awawiyah. Awaliyah. Awaliyah. Awaliyah boleh. Awaliyah. Awaliyat. Mana-mana suatu keyakinan melalui pemikiran selewat. 2 kali 3 berapa? Nah itu awaliyah. 4 tambah 4 berapa? 4 gak sempat harus dibalas. Nah itu. Jadi yang awaliyat yang mudah, apa saja yang mudah aja. Pemikiran dulu semua juga butuh pemikiran. Kalau dulu kan ya dulu waktu saya sekolah 3 kali 4 berapa? 12. Kita nggak langsung bicarain lisan, nggak langsung kita paham, tapi dibuktikan kalau dulu pakai nyerek. Apa nyerek bahasa Indonesia? Sapolidi. 12 hitung dulu 3, 3-nya ada 4. Hitung betul nggak 12? Nah itu sebetulnya itu yang bagus. Sekarang kan kita sudah paham ya. 3 kali 4 12, buktikan.
Tuh ya, benar nggak 12 gitu kan? 112,5, 12,5, 25 itu dibagi 8 itu aja yang mudah ya. Kemudian kita lanjut sekarang apa? Yang berapa sekarang? 7. Yang ke-7 musyahadah. Musyahadah, simsat. Musyahadah. Keyakinan melalui kesaksian jiwa. Mana-mana keyakinan melalui kesaksian jiwa. Itu musyahadah. Keyakinan jiwa. Mana-mana keyakinan melalui kesaksian Jiwa. jiwa. Kita lapar. Lapar. Pengen apa tuh? Makan. Percaya nggak? Yakin nggak? Yakin. Tidak langsung teriak-teriak, saya lapar, nggak usah. Kalau ke air terus ngembek daun jambu, nah itu coba dulu. Itu mujarobat ya. Kalau pilek, ya didagorin. Apa? Vaksin atau disamsu. Ada lagi lebih hebat ST sekarang. ST itu ada yang 50.000, ada yang 100.000, ada yang 500.000, ada yang 1 juta, ada yang 10 juta, sampai 17 juta perbungkus. Itu namanya ST sehat tengkang. Belum tahu. Coba dibuka jadi apa namanya? Jadi Google. Nah, ya. Tapi susah nggak seperti kalau sin propos apa, itu logo apa, terus Krakato mudah. Kalau ST susah. Macam-macam. Jadi katanya sih, tapi ini soek nih. Jadi yang mahal itu ST itu pilihannya kalau tanggal 14 bulan purnama itu pohonnya kayak emas, kayak kristal. Itu katanya, dengar ya. Kalau nah, itu tadi kita kan logika pembuktian. Nah kembali mujarobat ya, mujarobat. Kalau malaria apa namanya? Malaria itu perlu kita pakai obatnya apa? Dulu tuh Velkina ya. Baygon. Kina ya. Tuh. Kan semuanya juga sama, manusia terbatas. Makanya dulu saya pernah menjelaskan kalau tidak salah, ada fakultas kedokteran, tapi fakultas sehat ada nggak? Tidak ada. Karena kan dokter itu bisa mengobati pasien kalau penyebabnya nyata. Kalau penyebabnya nggak nyata, ya bingung dokter juga.
Jadi kalau dokter kedatangan ibu-ibu pusing menggigil panas dingin, periksa oleh dokter. Oh maaf ini bu malaria umpama. Beliin kinin, kina, pansida ada kan? Tapi coba dokter kedatangan ibu-ibu pusing menggigil panas dingin gara-gara suaminya kawin lagi. Bingung nggak? Bingung gara-gara suaminya main dengan janda muda. Bingung kenapa? Penyebabnya batiniah, kekecewaan ya sangat. Ya mungkin dokter ngasih resep nih, saya kasih resep jadi apotek nanti beli Viltakut kapsul sedih sirup dongkol. Overdosis. Itu ini percobaan ya. Ini namanya mujarabah. Kemudian di waktu ini itu berapa itu? 8. 8. Sekarang 9. 9 ada yang namanya mutawatirot. Apa namanya? Mutawatir. Mutawatirot, semacam hadis mutawatir. Mutawatirot. Jadi mana-mana suatu keyakinan pembicaraan orang banyak. Keyakinannya melalui pembicaraan orang banyak. Ya, ada peninggalan anu itu mutawatirot. Bagi orang berkunjung berbondong-bondong ribuan umat berwisata ke sana umpamanya, atau kita letak-letak ziarah Wali Songo dan lain-lain, itu semuanya mutawatirot ya, ramai. Atau di Jakarta ada Monas ya, apalagi sudah ke sana kita kan, meskipun belum ke sana kita sudah yakin adanya, karena itu namanya mutawatirot, sudah masyhur dibicarakan orang bahwa di Jakarta itu ada Tugu Monas, itu diantaranya. Kemudian yang ke berapa sekarang? 10 ya. Ada yang namanya hadasiyah. Ada yang namanya hadasiyah. Sin Pak, bukan hadas peristiwa, junub dan lain-lain. Hadasiyah pakai saksi. Hadasiyah. Mana-mana suatu keyakinan melalui pemikiran dalam kemudian jumlahkan. Udah dijumlahkan. Udah. Nah, ditambah lagi, tadi pertama. Jumlah barusan ditambah tadi sama yang pertama nulis, jangan bicara. Jumlahkan, udah kan? Tambah sekarang sama yang pertama kita tulis. Udah jumlahkan udah. Setelah dijumlahkan, dibagi sama yang pertama nulis. Udah jumlahnya udah. Ditambah 9. Ditambah 5. Banyak banget. Atur nggak semuanya? Berapa? 17. Hah? 17 atur. Sekarang angkatan berapa sekarang? 17. Beda. Ya. Apa? Saya beda sih. Hah, beda? Beda. Kenapa? Iya beda. Bener nggak?
Salah. Hah? Beda. Yang banyak berapa? 17 semuanya. Di kontra. Khawatir. 6,5. Mau lagi? Mau lagi? Nggak boleh. Sekarang tahun berapa? 2023. Tolong 3 angka tulis. 3 angka. Umpama 2, 3, 4 gitu kan ya. Tulis 2, 3, 4 berapa aja itu terserah. 2, 3, 4. Ya. 2, 3, 4. Saya kasih tahu kuncinya. Di bawah situ umpama nulis 3. Udah, jadikan lagi 9. Jadikan lagi 9 supaya jadi 9. 5. Udah. Jadikan lagi 9 ya. 9. Udah ya. Udah. Tambah 25 di ujung. Berarti ujung tambah 25. Tambah 25. Kenapa sih? Masih lanjut ya? Di jumlah kanan ya, tambah 25 kan kecil. Sok jumlahkan semuanya, jumlahkan. Berapa? 2, 3, 4. Tambah 25. 2000? Hah? 2023. Nah itu. Nah itu caranya begitu. Iya. Apa? Dan. Bintang tapa mantra. Semacam begitu ada kunci-kuncinya ada. Ya. Ingat. Nah sekarang ini aja dikit aja. Apa namanya? Rumusnya apa? Yang pertama tuh yang tadi 17 ya. Kali, tambah, bagi. Saya tadi bilang berapa saya tadi? Saya bilang berapa tadi kali berapa? 2. Kali 2 berarti pasti 3 itu. Ngerti nggak? Saya tadi kan bilang 2 kali 3. Ya, paham nggak? Itu kuncinya berarti pasti jumlahnya 3. Kalau kita bicara kali 2 berarti jumlahnya 3. Ya, saya kan tadi bicara kali 2 berarti jumlahnya pasti nanti 3. Setelah dikali, ditambah, dibagi berarti jumlahnya pasti berapa? 3. Setelah 3 saya kasih tahu tadi tambah 9 berapa? Tambah 9. Ini ada berapa ini? 10. Ini ada berapa? 10. 10. Ya. Kali 9 itu terserah mau kali berapa aja. Yang penting kita sasaran ke 17. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Ada tambah nanti kali. Oh iya, ingat tuh. Jadi itu ya. Sekarang yang 2003 paham nggak? Enggak. Hah? 2048. Hah? 2048. 2000? 48. Gini, patokannya begini aja. Setiap kita menciptakan angka berapa saja, tolong jadikan 9. Paham? Untuk menciptakan angka berapa saja, nanti jadikan lagi 9. Kalau 2003 dalam astronomi perpalakan kuncinya itu 25. Paham? Nah kalau kita sudah main, bukan dibuktikan 25 itu. Nanti kalau para ahli astronomi itu 25 dihilangkan, disatukan, digabungkan dengan yang 9 itu. Bagaimana caranya menciptakannya itu? Harus bisa gitu. Kali kan dipermudah ini. 25 itu dirahasiakan sebetulnya.
Nanti 2000 berapa tahun depan? 2004 berarti 26 kuncinya gitu aja. Paham ya? Paham ya? Ya kalau kita bicara mau nyontohnya yang lebih rumit lagi boleh kita diperparakan contoh. Kalau dalam bahasa perakan abajadun hawazun atoyun kalamanun safusun korosun tasaosun dojogu 1000 gitu kan ya, macam-macam ya. Jadi artinya itu hanya uraian saja, hanya global saja, perhitungan yang sulit, perhitungan yang mudah, itu aja contohnya. Cuma kita diurai sesuai dengan pengalaman-pengalaman dari guru-guru ya. Tetap kita yang pintar tuh guru kita, guru-guru ya. Saya juga nerima dari guru juga itu kan ya. Kira-kira cukup jelas ya? Yang 2003 cukup nggak? Belum? Jelas sulitnya. Hah? Jelas sulitnya. Oh gitu. Perhitungannya. Ini gini aja. Apa sih ya? Ulangi. Dari awal dulu gini. 23. Ini 17 udah paham? Udah kali tambah batu. Begini, patokannya yang 2023 kita bikin 3 angka, jangan 4. Aturannya 3 angka. Setelah kita membuat 3 angka, tolong ke bawahnya dijadikan 9. Maksud dijadikan 9 bagaimana? Itu patokan. Jadi 25 1 ya Pak? Ya, 1. Nah itu, yang 25 itu boleh kalau dirahasiakan, kalau sudah pinter ngitungnya, 2-nya ke atas masukin. Jadi sembunyi itu 25, Ya. 5-nya ke atas masukin. Kalau 5-nya 10 nggak mungkin, masukin lagi yang keempat 1, yang ke sini umpama 9. Kalau sudah paham, kalau belum paham itu aja tulis dulu 25. Ya. Nanti tahun depan 2004 diganti lagi berapa? 26. Itu aja kunci. Tadi salah. Hah? Tadi mah 25-nya 2. Oh, mantas satu. 1 aja kan ya? Ya satu. Ya. Ya. Jadi jangan 99 jangan ya. Ini waktu habis ya. Belum. Hah? Ini 1024 jadinya. Hah? 1024. Ya. 25-nya saya salah. Berarti 9-nya 2 kali. 9 2 kali. Jalannya 1. Nanti ada di sini ada ya. Nanti ada di sini ada. Belum. Tulisannya ini aja yang bagus. Iya. Ya baru berapa itu? Baru berapa? Oh iya benar, Cok. Baru berapa? 10 ya. 10, 11 ada Ya benar. 11 maksusat ya. Betul. Ada juga ya? Ya. Maksusat kan? Iya. Maksusat. Asas yang terasa. Jadi mana-mana yaitu keyakinan melalui dirasakan oleh panca indera. Maksusat. 11. Mahsusat. Apa? Ya, itu. Indra lah dia. Mana-mana suatu keyakinan melalui perasaan panca indera seperti contoh rasa lihat oleh mata, rasa dengar oleh apa? Telinga, rasa cium oleh hidung, rasa kecap oleh lidah, rasa raba oleh kulit. Itu aja panca indera. Ya. Jadi rasa lihat oleh
mata itu tinggal diurai saja ya. Panca indera ya. Indera lahir ya. Rasa lihat oleh mata, rasa dengar oleh telinga, rasa cium oleh hidung, rasa kecap oleh lidah, rasa raba oleh kulit ya. Di situ hanya sampai masuk satu. 12 intinya kesimpulannya adalah dilalah natijah. Dilalah natijah, singkat aja. Dilalah natijah itu artinya yang memberikan petunjuk itu, petunjuk dilalah natijah itu siapa? Ya, apa itu dilalah natijah? Dilalah natijah itu adalah menurut Imam Haramain dilalah akli. Ya, meskipun terpisah kita gabungkan aja. Dilalah apa? Dilalah akli ya. Jadi akal ya, akal. Menurut Imam Haramain ya. Menurut Imam Asy'ari dilalah aliyah. Titik terakhir ini. Yang tadi mujarobat ada semacam ini. Jadi ingat ke indera lahiriah tadi kan. Ada indera batinnya begini. Apa? Kena cengek, kena cabai. Suka apa namanya ini? Perih. Jangan dicuci ya. Jangan. Saya jajakan. Jangan cuci ya. Langsung kita mengambil ngusap air. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aja nih Ustaz. 3 kali. Ya, udah ya. Kalau nggak percaya praktek jelas. Kalau jarobat. Ya. Jangan dicuci muka ya. Apa? Jangan dicuci Matanya mata. jangan dicuci. Ini aja. Kanan ya. Dijamin apa Kiai? Apa? Dijamin apa? Dijamin apa? Dijamin tanpa pedih. Dijamin sembuh insyaallah. Baca apa gitu? Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah aja. Umpama suka ini kan, kesepakatan sama apa ya? Tapi jangan sengaja ya. Oh, jangan sengaja. Mujarobat Kalau gimana mau Kiai? sengaja juga boleh, tapi ngapain ya? Umpama terpepet ya. Jangan kita gini. Oh, gitu. Pelajaran kita mungkin itu aja ya. Meskipun sedikit mohon maaf atas segala Yang kehilapan, terakhir. keterbatasan ilmu saya cuma begitu yang ada, dan mudah-mudahan bisa terima, bisa melalui ya. Ini kan jurusan yang adalah logika. Mudah-mudahan tadi masih ada yang ini sudah jelaskan semuanya. Iseng-iseng aja untuk itu apa ngitung-ngitung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah mendapatkan pelajaran yang disampaikan oleh Tuan Guru Kiai Haji Tudun Sunan Nasai pada pagi hari ini. Kita doakan beliau semoga senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam umur dan rezekinya, dan serta senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala zahir wal batin, dan kita selaku penuntut ilmu bisa memahami ilmu yang telah disampaikan oleh beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja. Nanti kalau ada waktu silakan nanti ke sana ke kantor